Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurmalia SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Pakuan Bogor, NIM 0392237753. Saya mengajar di SMK Bina Utama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian praktik di kelas 10 SMK jurusan PJKT dengan materi teks laporan hasil observasi semester ganjil. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, sebelum pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya Nak ya. Ketua kelas untuk Yo, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa pada pimpinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hadir semua anak-anak? Hadir. Ada yang tidak masuk? Hadir semua ya? Hadir semua. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alif ya. Oke, baik. Noviati. Tinta. Jonata. Alif ya, Adia ya. Baik, sudah hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita selanjutnya tentang materi teks laporan hasil observasi, ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian atau definisi dari laporan hasil observasi. Masih ingat dengan laporan hasil observasi? Apa itu laporan hasil observasi? Laporan pengamatan, iya betul. Nah sebelum itu nanti, sebelum kita pembelajaran berikutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah PPT, video pembelajaran dan lain sebagainya. Baik, di sini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan biasa dalam monolog dan dialog berupa paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Yang kedua, peserta didik mampu mengkreasi gagasan dari informasi yang disimak. Disimak itu nanti kalian menyimak dari teks laporan hasil observasi. Lalu lagi yang ketiga, peserta didik mampu menemukan makna tersurat dan tersirat pada teks laporan hasil observasi. Yang keempat, peserta didik mampu memahami informasi dalam teks laporan hasil observasi. Jadi tujuan pembelajaran untuk teks laporan hasil observasi seperti itu ya Nak ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya nanti, di sini kamu harus tahu sebelum lebih lanjut lagi, Ibu akan apa sih tentang laporan hasil observasi yang objektif, ya. Lalu apalagi bagaimana menggunakan informasi, ya, untuk mendukung hasil observasi kalian, ya, itu kedua. Lalu yang ketiga, kenapa laporan hasil observasi harus objektif? Jadi nanti kalian ada diskusinya, ya, untuk mempresentasikan laporan hasil observasi. Nah, bagaimana sih, apa sih itu laporan hasil observasi yang kalian ketahui, ya? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan untuk materi PPT-nya terlebih dahulu untuk teks laporan hasil observasi. Silakan lihat di depan, ya. Ini ada PPT-nya, Ibu sudah buatkan. Baik. Nah, kelihatan? Ya, baik, ya. Pengertian teks laporan hasil observasi atau definisi, ya. Teks laporan hasil observasi, ya, merupakan sebuah teks yang ditulis berdasarkan pada kegiatan pengamatan. Tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu untuk menyajikan hasil dari kegiatan pengamatan dengan menggunakan penjelasan yang dalam, sistem
dengan karakteristik dari laporan hasil observasi apa saja? Objektif, fakta, berurutan, sistematis ya. Jadi aktual dan faktual ya itu ya untuk karakteristik atau ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Setelah itu di sini ada selanjutnya ya. Nah, ini bisa dilihat ciri-cirinya ya. Memuat fakta ya. Fakta di sini berisi tentang apa? Mengenai fakta ya. Berarti benar-benar kenyataan sesuai dengan data yang ada. Tidak boleh kamu membuat teks laporan hasil observasi dengan asal-asalan ya. Yang kedua bersifat objektif. Nah, di sini sebagai salah satu dari jenis teks faktual, teks laporan hasil observasi haruslah bersifat sangat objektif ya. Lalu apa lagi di sini? Menggunakan bahasa baku dan jelas. Bahasa baku dan jelas. Ya, cara membuat teks laporan hasil observasi ini harus bahasanya bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik ya, sesuai dengan kaidahnya. Lalu apa lagi di sini? Ya, memiliki struktur penulisan yang sistematis ya. Baik, lanjut. Setelah ini ada struktur ya. Strukturnya di sini ada berapa nak? Ada tiga. Apa saja? Definisi umum, deskripsi bagian. Ya, jadi ada tiga untuk strukturnya. Definisi umum biasanya terdapat di awal paragraf. Mengenai apa sih di sini? Biasanya mengenai ya kelas suatu kelompok secara umum. Ya, biasanya dia pengenalan biasanya ya. Biasanya terdapat di paragraf pertama. Lalu apa lagi? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini mengenai penjelasan yang secara lebih terperinci ya. Jadi penjelasan dari definisi umum. Jadi penjelasannya biasanya terdapat di paragraf 2 atau 3 itu deskripsi bagiannya ya, definisi bagian. Lalu apa lagi? Deskripsi manfaat. Ya, biasanya terdapat di bagian paragraf terakhir ya. Itu biasanya kesimpulannya. Manfaatnya apa sih nih? Ya, deskripsi manfaat atau yang sering juga dinamakan sebagai bagian penutup. Porsinya apa? Yang biasanya itu terdapat di sebuah teks laporan hasil observasi. Baik, Ibu di sini akan menayangkan juga untuk video pembelajaran. Ya, untuk kali ini kita membahas teks laporan hasil observasi mengenai anggrek ya, belalang anggrek. Kita mengobservasi belalang anggrek. Nah, baik, sebentar. Di sini Ibu akan tampilkan untuk video pembelajaran belalang anggrek ya, untuk teks laporan hasil observasi. Silakan kalian saksikan. Silakan. Kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daun hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang. Udah. Setelah itu nanti kita setelah kamu menyaksikan video pembelajaran belalang anggrek, Ibu akan membagikan kelompok ya. Jadi Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian diskusikan mengenai strukturnya ya. Nanti ada di sini tanda prediksinya. Nanti kamu menjelaskan, kamu berdiskusi dengan teman ya untuk bagian-bagian yang mana sih yang harus nanti presentasikan. Baik, untuk pembagian kelompok Ibu langsung saja ya. Untuk data PD-nya ini ada teksnya ya.
lalu LKPD silakan nanti didiskusikan dengan teman. Nah, ini LKPD-nya. Ya, sebentar. Ini teks dan LKPD ya. Silakan kalian diskusikan. Ya, baik. Setelah itu nanti apa sih tugasnya kalian? Kalian bisa lihat di LKPD ya yang sudah Ibu bagikan. Itu ada teks belalang anggrek. LKPD-nya kalian diskusikan dengan teman. Ya. Jadi di sini silakan kalian berdiskusi untuk tabel di sini. Ada berapa? Ada 3 ya. Ini mengenai strukturnya. Tadi masih ingat strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah definisi umum, yang kedua deskripsi bagian dan manfaat. Nah, itu ada 3 tabelnya, tabel revisi. Kalian lihat di situ. Bagian mana sih yang termasuk kategori yang definisi umumnya? Ya. Lalu yang kedua, tabel mana sih yang masuk ke kategori bagian? Dan ketiga adalah manfaat. Isinya tentang apa sih manfaatnya? Silakan didiskusikan menurut dengan kelompok kalian. Baik, silakan didiskusikan. Ya, baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD tersebut? Ya, yang mana Lintang? Iya, betul, terdapat di bagian paragraf kedua ya, sudah dimulai paragraf keduanya ya ininya. Kamu lihat ya, mana yang termasuk yang bagiannya ya. Kalau biasanya kalau yang bagian itu berarti kan mengenai ciri-cirinya, ciri-ciri dari objeknya. Kan ini objeknya siapa sih? Belalang anggrek. Nah, ciri-ciri dari tadi kamu sudah menyaksikan video pembelajarannya dan terus Ibu kasih kalian teksnya. Jadi kalian amati, kalian cermati ya di teks tersebut yang termasuk bagian-bagian tujuh dari belalang anggrek bagian mana? Ya, jadi kalian tuliskan di kolom yang kedua sebagai deskripsi bagian. Silakan diskusikan dengan teman sekampungnya ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jonathan? Sudah paham? Ya, sedikit kurang paham. Yang mana bagian? Di bagian mana ya? Yang di bagian ukurannya. Baik, yang di sini kan tadi di LKPD-nya tadi diminta berapa sih? Ada 3 kolom ya. Di sini kalian dapat mencoba memahami strukturnya ya. Tadi strukturnya sudah Ibu jelaskan bagaimana. Nah, penjelasan pokok 1, penjelasan pokok 2 dan 3 ini berkaitan dengan struktur ya. Pokok satunya itu berarti di sini adalah apa tadi? Definisi umum. Definisi umum mengenai apa sih di sini? Kamu cari di situ ya di teksnya. Lalu penjelasan pokok kedua adalah mengenai deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berarti kan ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri dari belalang anggrek itu apa? Lihat ya. Jadi kamu analisis teks tersebut ya. Bagian mana sih ini termasuk bagian dulu dari belalang anggrek. Silakan didiskusikan. Ya, bagaimana? Sudah paham? Ya, silakan didiskusikan ya. Baik, kelompok sudah ya, baik, sudah selesai. Nah, ya ada yang kesulitan mengenai apa kesulitannya? Ada di paragraf 8, paragraf 2, 3 dan 4 ya, baik. Deskripsi bagiannya, fisik belalang. Nah, ini bisa kamu jelaskan lagi nak ya. Fisik belalang anggrek ada di bagian mana? Gitu. Ya, ada di mananya di teksnya. Lalu yang ketiganya di sini menjelaskan habitat aslinya. Habitatnya di mana nggak? Situ ada nggak? Ada tidak di situ? Ya, bisa kamu tuliskan kembali di sini ya. Jadi dituliskan kembali. Ya, jadi dijelaskan kembali ya nak ya. Informasi dari belalang itu. Bagaimana Lintang? Sudah dapat gambaran ya. Baik, silakan. Novi sudah paham ya? Ya, diskusikan ya Novi ya. Jadi gini loh nak ya, untuk yang pokok kedua itu, yang kolom kedua itu kan mengenai ciri-ciri
ya, ciri-ciri dari tubuhnya si belalang anggrek ini seperti apa, terus habitatnya di mana, dijelaskan gitu. Jangan hanya habitat terus apalagi, jadi dijelaskan ya. Baik, silakan diskusikan. Nah, ibu kasih waktu kurang lagi 20 menit deh, atau 15 menit, 15-20 menit. Baik, sudah selesai untuk apa namanya diskusinya? Sudah. Selesai untuk pengerjaan KPD ya. Baik, sebelum kita presentasi nanti kita speaking terlebih dahulu ya Nak ya. Sebelum nanti kalian presentasi. Baik, perhatikan speakingnya terlebih dahulu ya, diputarkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. 2 kali nomor 5. Baik, ya, jadi saya Nomor 1, nomor 2, nomor 3. baik, setelah speaking sudah semangat kembali anak-anak? Sudah. Untuk presentasi? Siap. Baik, untuk presentasi Ibu kelompok 1 silakan maju ke depan, yaitu kelompok Jonathan dan kelompok dari Musa. Silakan maju, perwakilan saja ya. Ya, dan maju silakan untuk presentasi Jonathan. Ya, atau siapa selain Jonathan? Kelompok 1 ya. Jonathan dengan Ocha. Ya, maju ya. Ya, silakan Ocha dengan Jonathan. Jadi perwakilan dari kelompok saja silakan maju ke depan. Ya. Ya, silakan dipresentasikan. Di sini sebelah sini. Ya, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami mengenai belalang anggrek. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan. Nama saya Rosa. Kami ingin mempresentasikan atau mendengarkan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan. Nama saya Rosa. Kami ingin mempresentasikan atau mendengarkan. Jadi di sini kita mendapatkan pernyataan umum tentang belalang anggrek yang namanya Coronatus. Jadi paragraf 1 kita dari klarifikasinya. Ya, terus nih untuk deskripsi bagian paragraf pertama itu menjelaskan tentang fisik belalang anggrek. Paragraf ketiga itu menjelaskan habitat asli dari belalang anggrek dan paragraf 4 menjelaskan perilaku belalang. Ya, terus untuk deskripsi manfaat atau kesimpulan sendiri ini, paragraf ini menjelaskan manfaat belalang anggrek bagi manusia. Baik, itu presentasi hasil dari kelompok kalian ya. Ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok yang lainnya untuk mengenai belalang anggrek, mengenai deskripsinya atau manfaatnya sama definisi umumnya? Silakan. Ya. Nah, mau nanya dong, Mbak. Tadi kan ada bagian deskripsi umum ya. Itu isinya apa sih? Ya, baik. Tadi apa? Lintang Bukan deskripsi umum ya, Bu? definisi umum. Nah, ya, isinya itu apa? Isinya tentang apa sih definisi umumnya? Jadi di sini definisi umumnya itu Nah, ya, isinya itu apa? Isinya tentang apa sih definisi umumnya? Jadi di sini definisi umumnya itu mengenai belalang anggrek.
yang dimana itu dia dapatkan suatu nama yang disebut Hymenopus coronatus. Ya ini sebenarnya salah satu keluarga belalang sumba yang lain yang sama juga. Hanya saja bedanya dia ini disebut belalang anggrek karena bentuknya yang seperti karena bentuknya yang seperti bunga anggrek. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi terdapat di paragraf pertama ya, untuk tabel kolom yang pertama itu berarti mengenai definisi umumnya ya. Dia terdapat di paragraf pertama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Habitat belalang anggrek itu ada di mana? Ya, untuk habitat belalang anggreknya terdapat di mana sih? Silakan. Jadi habitat belalang anggrek ini sebenarnya cukup ada di sekitar kita, yaitu Asia Tenggara. Cuma di situ doang tempat dia bisa berhidup karena Asia Tenggara itu benarnya sangat bagus untuk tempatnya. Karena kan musimnya. Ya, silakan, mungkin bisa dianalisis dari teks tersebut ya. Ada di situ dijelaskan di lembaran KPD-nya ya, di teks bacaannya ada jelas ya. Jadi habitatnya di mana sih hidup dari belalang anggrek tersebut? Jadi dia tuh sebenarnya tinggalnya di Asia Tenggara. Salah satunya adalah negara kita. Di sini dijelaskan bahwa namanya belalang ini kan namanya aja sudah kita tahu belalang anggrek. Dan anggrek ini kebanyakan ada di Asia Tenggara. Jadi kemungkinan mereka hidupnya di Asia Tenggara juga. Di Asia Tenggara. Apakah benar untuk kelompok kelompok kan sudah jelas untuk ini ya? Iya, sedikit jelas. Dan saya boleh bertanya lagi. Ya, silakan. Itu kira-kira metamorfosisnya itu termasuk golongan sempurna atau tidak? Tidak, karena kan betul. Tidak apa? Yang sempurna itu dia. Sempurna itu kalau ini apa sih? Dari kupu-kupu. Iya sih. Mungkin dari telur, pompong, apa ya. Jadi bermetamorfosis ya. Kalau ini enggak, ya itu disebutkan tidak di dalam teks tersebut. Ada tidak di teks tersebut? Tidak ada, tidak disebutkan. Jadi untuk belalang anggrek hidupnya tadi habitatnya terdapat di mana? Habitat belalang anggrek? Ya. Habitat hidupnya di mana tadi? Jadi kalau kata Jonathan di ini benar. Ya, di Asia Tenggara juga. Di Asia Tenggara. Apakah benar untuk kelompok kelompok 3? Benar. Sudah jelas atau mungkin mau menyanggah dari kelompok 1? Silakan. Maksud saya tuh Kayak berada di pohon-pohon di mana? Di mana loh? Terdapat di mana bagian ya? Habitatnya, habitat hidupnya. Jadi sebenarnya habitat hidupnya itu nggak jauh-jauh dari pohon anggrek. Jadi dia tuh akan tetap tinggal di situ sampai generasi selanjutnya. Ada perbedaan. Dan mungkin mereka akan sedikit bepergian untuk kawin, tapi kemudian mereka akan bertemu di tempat itu juga. Iya begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, ada yang ingin dipertanyakan lagi untuk kelompok 1? Sudah Pak? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, silakan kalau tidak ada yang ditanyakan silakan ditutup. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami dan terima kasih juga sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, silakan duduk. Untuk kelompok 2 silakan perwakilan maju kelompok lintang ya, lintang dengan Novi. Silakan maju. Baik, silakan maju Novi dan lintang. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang struktur yang berada di sekitar belalang anggrek. Ya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari dari teks laporan observasi dan kalian tadi berhasil untuk memobservasi
mengimplementasikan teks laporan hasil observasi, berarti otomatis kalian sudah tahu mengenai teks laporan hasil observasi. Ya, di sini adalah menyimak teks laporan hasil observasi belalang anggrek. Mengenai materi tersebut, apakah di sini kalian sudah jelas untuk materi teks laporan hasil observasi? Sudah. Jadi untuk tahap selanjutnya adalah kalian mempelajari materi selanjutnya. Baik, karena kita sudah selesai materinya, jadi sebentar. Baik, setelah itu berarti kan kalian sudah tahu mengenai laporan hasil observasi. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin memberikan pendapat mengenai materi kita hari ini? Silakan Ibu izinkan untuk kalian berpendapat mengenai materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Alifia, silakan. Dari pembelajaran hari ini saya jadi tahu apa itu teks laporan hasil observasi, dari definisinya, terus ada bagian strukturnya, terus bagaimana sih caranya ngebedain mana yang apa namanya itu apa teksnya yang benar, sesuai faktanya atau enggak gitu. Ya, benar ya. Jadi karena ini teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan fakta yang ada, data-datanya pun harus yang memang benar-benar ada dan benar akurat. Jadi tidak boleh kalian mengada-adakan dari teks laporan tersebut ya. Jadi datanya memang harus berupa fakta yang sesuai ya. Jadi ya mengenai belalang anggrek seperti ini ya kalian jelaskan seperti ini, tidak boleh kalian kurangi, tidak boleh kalian tambahkan. Paham? Sudah jelas? Baik, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini Ibu sudahi. Nah, untuk selanjutnya adalah kalian pelajari materi selanjutnya ya. Tetap semangat untuk selalu belajar di rumah maupun di sekolah ya. Tingkatkan literasi kalian untuk membaca buku jenis fiksi ataupun non fiksi lainnya. Jadi semangat untuk selalu membaca dan belajar. Baik, Ibu akhiri dan sebelum mengakhiri pembelajaran terlebih dahulu tidak lupa kita untuk berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik Bu, berdoa mengangkat nama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.